Ya Bang Aris, dapat diceritakan ya kenapa sih suka dengan bola? Ya dari kecil memang sudah suka main bola ya. Di kampung dulu di Lampung Timur di Sukadana. Saya sering main bola, tapi belum ada sepatu, masih cekermen. Iya. Jadi si cekermen itu Waktu saat itu sih pasti mahal ya sepatu ya. iya. Bola juga kadang-kadang kita belum pakai bola beneran. Bola plastik kan? Iya. Pakai Iya, benar. anak-anak. Jadi bola plastik itu plastik. Masih mending kalau bola plastik. Plastik diumpel-umpel diikat. Yang penting dia bulat. Yang penting dia bulat. Bisa ditendang ya. Ya, begitu dia prek dia aduan itu udah dibuka lagi. Dan itu paling serunya kalau saat hujan tuh biasanya seperti itu. Hujan. Gitu kan. Kita main bola sambil pleset-plesetan. Badan kotor semua. Pulang pasti kena marah nih. Langsung kena marah. Iya kan. Kadang pakai bola plastik. Gitu kan. Ya pernah juga dikerjain sama kawan pakai bola plastik. Pas ada tendangan penalti, ditukar bolanya bola plastik. Diganti dengan bola Diisi batu. Diisi tanah. Udah kamu yang nendang kata saya. Enggak mau dia. berarti kena prank gitu ya. Iya, kena prank. Udahlah kamu aja yang nendang katanya. Saya udah gaya itu kan, udah kayak hebat itu kayak Ronaldo. Kurang ambil ngancang, pas saya tendang, Nggak tahu aja berat. nggak tanya berat isi tanah. Isi Ya, tanah. keseleo kaki. Itu pasti zaman anak-anak Ya ya. itulah. Zaman masih itu. Nah, berkiprah di Kabupaten Waikanan ini sudah berapa tahun? Saya masuk Waikanan ini tahun 2010. Saya masuk ke Kecamatan Banjir. Gitu kan. Dan pada saat itu menangani sepak bola atau klub apa? Dulu saya anak-anak Kecamatan Banjir ini saya bentuk namanya Sekolah Sepak Bola Tunas Garuda. Jadi SSB Tunas Garuda. Jadi dari yang SD sampai yang SMP sampai yang SMA itu ikut. Rame banget seperti itu sampai murid saya sekitar 200-an murid itu. Banyak banget. Pada saat itu ya. Pada saat itu saya merintis di Banjir. Waktu saya merintis di sini. Menurut Bang Aris, itu persepak bolaan di Kabupaten Waikanan itu bagaimana kata kacamata Bang Aris? Bagus, ya, bagus. Dulu ada ya anak kita Rebang Tangkas itu masuk timnas. Ya kan? Pernah masuk timnas? Pernah tahun 2010, 15-an lah itu kalau nggak salah itu. Nah, dia pernah ikut seleksi di Jakarta, di Lampung. Pernah Lampung dia peringkat 3. Main di nasional di Jakarta dia bagus, masuk lah. Ya tapi mungkin di ada Jakarta itu kendala persaingan atau mungkin dia tidak kuat, tidak mampu mungkin untuk bersaing di tingkat nasional. Ya, dia kembali hanya di daerah saja gitu. Iya Bang Aris. Di mata Bang Aris itu ketika menjadi pemain baik itu tingkat kabupaten ataupun timnas itu untuk perekonomian sendiri seperti apa sih? Ya sebenarnya apakah dapat meningkatkan secara ekonomi? Kalau dia bisa ibaratnya menerapkan hasil dia berlatih sepak bola itu ada sisi ekonominya. Dapat mendongkrak gitu ya? Bisa. Jika itu berprestasi. Jika dia berprestasi, misal dia berlatih bagus dan terpilih ya menjadi pemain daerah, dia kan akan dikontrak. Ada kontrak, ada gaji gitu kan. Apalagi dia bisa ke level Liga 1, Liga 2 gitu. Dia ada honornya itu. Ada sebenarnya. Kalau dia mau benar-benar menekuni gitu kan. Ada itu. Saat ini kan Bang Aris sudah menjadi coach. Apa sih tips untuk anak-anak Kabupaten Waikanan itu untuk dapat bermain bola secara profesional? Ya tipsnya yang pertama ya anak itu harus fokus dia berlatih bola, tidak meninggalkan belajar sekolah tapi ya tidak juga meninggalkan ibadahnya dan tidak boleh juga berpacaran. Boleh nggak itu berpacaran? Ya boleh saja sih. Sah-sah saja ya. Asal dia tidak mengganggu konsentrasi di hobinya ya, fokus dia. Yang kedua dukungan orang tua itu wajib ya, wajib, ibu dan ayahnya, keluarga terutama ya. Keluarga itu yang kedua. Nah yang terakhirnya fasilitas ya, baik fasilitas pribadi atau fasilitas umum. Misalnya fasilitas pribadinya sepatu, ya kan, baju bolanya, kaos kakinya, deker, mungkin dia mengonsumsi vitamin, ya, minum susu, makanan yang bergizi gitu. Itu yang mendukung. Ya kan, fasilitas umumnya ya lapangan, tempat dia berlatih gitu kan.
Nah saat ini kan sedang lagi viral itu Ngatimin itu kan. Bang Aris ini mengikuti tidak sih perjalanan dari Ngatimin itu sendiri? Dan memang Ngatimin itu memang dia bagus ya permainannya. Atau Bagus, seperti apa sehingga bagus. Saya dia pernah dapat lihat, ditarik? saya pernah lihat dia bermain bagus, ya kan. Ya kalau untuk di level-level provinsi, ya bagus lah, layak gitu kan. Dan aset lah, itu bisa dijadikan aset bek kanan. Sebagai atlet bek kanan ya. Ya, dan dia pernah ikut seleksi itu timnas Di U berapa? U15. U15 ya. Saya juga monitor dan kebetulan manajernya atau ketua umumnya Bliski itu kawan saya, Pak Subatja. Pernah cerita sama saya, Pak Aris itu ada anak bek kanan, anak Lampung. Nah, itu cukup lumayan bagus. Bagaimana menurut Pak Aris? Ya saya rekomendasi gitu kan. Oh ya, kalau memang dia layak, bagus, tolong dong dibantu untuk dipromosikan, dibawalah ke tingkat yang lebih tinggi lagi, nasional dan internasional. Oh ya, oke lah kalau gitu kan, dibawalah. Nah, terakhir seleksi di Medan, masih lolos dia. Ikut di seleksi di Medan ini ya. Medan. Nah ini rencananya sih mau ke Eropa, ya kan, ke Turki katanya. Cuman saya lihat usianya itu kan karena dia terkendala oleh COVID. Oh ya, saat dua kali saat kan pandemi tahun. ini ya. Jadi usianya bukan Hingga 15 lagi, sangat udah menang. 17. Oh, Satu itu, yang kedua, ya negara kita sedang mewaspadai, ya kan, masalah penyebaran COVID ini. COVID-19 yang baru ini, Omicron ini. Jadi mungkin agak terkendala mau berangkat ke Turki itu. Ya, mudah-mudahan Mudah-mudahan dapat langsung lah ya, tidak Ya, terkendala. mudah-mudahan lancar, tidak ada kendala gitu. Tapi ya kecil kemungkinan bisa berangkat karena kan gimana coba, dunia itu masih belum aman COVID itu. Ya tapi mudah-mudahan kita berdoa COVID ini segera berlalu, mana itu bisa bermain di Iya. pentas Asia atau Iya. dunia ya. Iya, Bang Aris. Saya kan baca dari beberapa media online, Bang Aris kan sudah merambah ke pelatih nasional dan saat ini kan melatih di U16, U18 ya, U16. Saat ini sudah melatih di mana aja nih untuk tingkat nasional ya? Saya sih dulu melatih di kampung aja. Di kampung, udah itu sempat juga saya kursus ya, pelatihan. Oh itu kursus saya bukan Kursus. karena dari tingkat kampung bisa dicoba Enggak, ke ini. saya Itu kursus. ada dulu langkah-langkahnya ya. Saya pernah kursus sekitar 2008 ya. Ya 2008. Saya ngambil lisensi, namanya lisensi D. Tapi bukan dangdut. Dangdut ya. Bukan. Dangdut itu yang di TV Iya. Indosiar ya. Iya. Enggak apa-apa lah itu. Iya, kan? Bukan nanti Liga Dangdut, bukan. Liga Dangdut ya. Jadi Di lisensi Liga D. Indonesia ya. D itu dasar ya, Oh, D, D nanti akademi dia ya. C, nanti B baru A, A Pro. Jadi ada jenjangnya jadi pelatih itu, nggak sembarangan mau ngelatih. Tiba-tiba Ya mentang-mentang bisa nendang langsung latih. kan karena nanti dilihat orang karena Bang Aris Iya. dekat dengan pejabat ini dibeli Bisa, kan. enggak. Bukan seperti itu sebenarnya ya. Bukan. Jadi saya di lisensi D, Mm-mm. tapi mentok nggak bisa saya untuk melatih ke jenjang nasional. Ya, Hanya tingkat provinsi. oh, Itu pun- hanya 3 provinsi ya. itu pun hanya liga-liga biasa gitu kayak Seratin gitu. Kalau dia harus ke Elite Pro Ya. itu dia harus Sekolah lagi minimal ya? B, Iya. naik lagi dulu sekolah lagi. Mengambil lisensi Nah itu jadi ya. berhubung saya juga menurut saya udahlah, saya mungkin usia saya sudah udah nggak layak lah mau kuliah lagi, mau kursus itu, udahlah kasih yang muda-muda gitu. Oh iya. Ya walaupun saya yang belum tua juga gitu kan. Ya, Ya, masih sesuai dengan muda nama saya lah. sini. Aris Kita kenal muda, ya. Selalu muda ya. Selalu muda kan. Tapi kan saya kayaknya lebih nyaman di manajemen gitu. Oh di manajemennya ya. Manajemennya saya jadi direkturnya, jadi manajernya. Kan kemarin sempat di U16 U18 Persija Raja Banda Aceh. Iya. Dapat diceritakan sih Iya. bagaimana menangani sebuah tim di tingkat provinsi tetangga. Iya, saya dipercaya oleh Pak Degam itu. Pak Nazarudin Degam itu ketua presidennya Persija Raja Banda Aceh. Beliau juga anggota DPR RI ya, di Persipang. Nah, beliau melalui sekretarisnya Pak Rahmat menunjuk saya sebagai manajer. Terus dia bilang, manajer apa ini? Ya kan?
manajer bola atau Ya bola. gitu ya. Ya nggak apa-apa lah kata saya, kalau jadi manajer yang penting jangan jadi manajer. Ya, kalau jadi tukang masak aja ya kan. Masak. Nah, setelah masak Ya. diambil orang ini ya. Kalau jadi manajer capek deh gitu kan. Nah, Oke. jadi manajer pesir aja ya, kita mengurus anak-anak itu kita seleksi juga, itu seleksi Sumatera. Di Sumatera ya. Sumatera kita seleksi menghasilkan pemain yang berkualitas. Ya terbukti hasil seleksi itu kita bawa ke Bandung, kita 4 besar Di Bandung. Liga satunya U16 itu kita 4 besar dari 18 tim. apa sih tips-tipsnya itu bisa membawa ke empat besar itu? Ya motivasi, semangat. Jadi sama anak-anak waktu itu ya kita kan tim serba terbatas ya. Jadi ya dari segi makanan juga kita teratur, Itu harus dijaga ya. vitaminnya ya, yang jelas pelatihnya lah kita tunjuk pelatih yang berkualitas gitu ya, supaya bisa memberikan materi kepada anak itu. Selain Coach Aris ini untuk di Kabupaten Waikanan ini, adakah yang berprofesional menangani persepak bolaan seperti mungkin wasit atau tadi kalau pemain sudah ada ya, ada nggak itu? Wasit kita ada. Wasit ada ya? Ada satu orang Banjit juga. Orang Banjit sini juga. Ada orang. Kayaknya Banjit ini spesialis bola nih kayaknya nih. Iya, ada wasitnya sekarang. Giliran wasit dulu. Kita wasit dulu ya. Buang Tio. Itu sekarang nih sudah kemana aja nih sebagai Wasit kita ini kan dari Kampung Dodomulyo ya. Oh, Namanya betul ya. Mas Agus ya. Beliau itu sudah berlisensi ya nasional. Bahkan beliau juga layak dan bisa berhak untuk memimpin pertandingan untuk Liga Suratin. Liga Suratin ini. PSSI ya. Oh. Satu lagi ada orang Rebang Tangkas ya, yang kampung. Rebang Tangkas, Banjit lagi ya. Oh, Rebang Rebang Tangkas, Tangkas. Rebang Tangkas berarti ya. Iya. Itu apa itu? Kampung apa ya, batu gitu namanya. Yang diceritain teman saya tadi. Hmm. Di Rebang Tangkas di Itu sebagai apa Banjir, nih? dia di Waikanan wasit. Bukan, sebagai wasit juga. Wasit juga, dia nasional, bahkan dia lebih di atas dari Mas Agus itu tadi. Oh. Dia bisa juga jadi asisten wasit untuk di Dan dia nasional. sudah berlisensi. Udah pasti ya. lisensi ya. Orang Waikanan. Nah, Bang Aris, di Kabupaten Waikanan ini kan persepak bolaan kita kan jarang terekspos ini. Kedepannya itu bagaimana sih pemerintah ataupun dari pihak swasta untuk berkolaborasi untuk mewujudkan persepak bolaannya secara profesional? Apa aja nih yang akan dilakukan jika hal tersebut terjadi Untuk secara Waikanan. profesional ya? Apakah Ya. diperbanyak event-event atau seperti apa? Yang pertama PSSI, ya PSSI dan KONI itu bekerja sama. Harus bersinergi lah ya, Sinergi bekerja sama dengan atau biayanya ditambah nih oleh pemerintah nih? bisa ya. ya dengan Karang Taruna, kan? Dengan Karang Taruna, dengan Pemuda Pancasila atau dengan organisasi pemudaan untuk menggelar event Event-event itu karena ya. piala ini piala itu. Nanti dapat, kan dengan adanya event itu banyak yang mau daftar. Dan kita dapat memilih di mana bibit-bibit yang Ya, kita unggul bisa ya. memilih pemain-pemain yang bagus yang kita bina Seleksi nanti, ya, seleksi pasti ya. untuk mewakili Kabupaten Waikanan. Ya, Bang Aris, sebagai penggiat sepak bola, khususnya di Kabupaten Waikanan, apa sih harapan kedepannya persepak bolaan yang ada di Kabupaten Waikanan ini? Inilah harapan saya kepada Bapak Bupati Waikanan, Bapak Adipati Surya. Pertama, kita harus memiliki stadion. Stadion ya? Stadion gitu ya, harapan saya. Ya. Atau nanti siapapun nanti pemimpin berikutnya. Stadion untuk kebanggaan kita. Jadi kalau kita ada event-event, kita ada stadion sendiri, ya kan? Seperti kayak Lampung Utara kan sudah ada stadion, Lampung Barat sudah ada stadion, Kota Metro sudah ada stadion ya. Terus Lampung Selatan sudah ada Sudah ada stadion, stadion. apalagi mana Lampung gitu kan. Nah, kita berharap sih Waikanan ada stadion. Pasti berharap ini ya. Ya, pasti Mudah-mudahan terwujud lah di kepemimpinan beliau ini bisa ya. sebenarnya bisa. Saya yakin Pak Raden Adipati Surya bisa. Ya mungkin saatnya beliau, mungkin yang periode pertama beliau masih fokus untuk pembangunan yang lain gitu, pendidikan. Nah ini bisa jadi dia untuk ke sektor pembangunan fasilitas olahraga. Karena sepak bola ini adalah tontonan yang seksi lah Ya. yang merakyat lah ya. Iya, jadi stadion
Yang kedua, ini PSSI dan KONI bersinergi ya turun ke bawah dalam rangka pembinaan. Itu diadakan bantuan-bantuan Bantuan masa. kecamatan atau Oh, stimulan untuk klub-klub iya, atau misalnya di kampung ya. tim ini didata, klub-klub yang ada di Waikanan didata, ada berapa tim didata yang sudah resmi, yang sudah ada akte notarisnya. Yang belum ada akte notaris suruh bapak notaris. Administrasinya. Ya, nanti dibantu berbentuk bola, berbentuk kostumnya, dan peralatannya. Sehingga klub yang ada di kampung itu dia mau latihan, karena kan kendala selama ini mereka tidak ada bola, tidak ada lapangan. Jadi ya itu yang membuat persepak bola pembinaan kita di Waikanan tersendat. Itu yang kedua harapan saya. Nah, yang ketiga, yang terakhir harapan saya adalah banyak-banyak sponsor, banyak-banyak apa ya, donatur atau apa namanya bahasanya, orang dermawan untuk mendanai. di setiap kecamatan itu kan ada ya, mereka turun tangan aja lah gitu lah. Tidak harus disuruh atau diminta, mereka kesadaran sendiri, tapi mengajak ya, merangkul kepada donatur-donatur, pengusaha-pengusaha swasta yang lainnya. Misalnya kecamatan Banjir ada beberapa bos kopi, ada beberapa donatur ya kan. Oke lah, mereka ada uang kas misalnya, kami nyumbang setiap panen, kami nyumbang sekian. Nah, uang itu bisa digunakan untuk kegiatan anak-anak. Di kecamatan-kecamatan lain juga seperti itu. Dan donatur-donatur dari anggota DPR, yang DPR kabupaten. Ya. Wajib lah ya nyumbang itu. Iyalah, jangan jalan-jalan ke. Iya, jangan pas mau pemilihan aja rame nih, keliling nyumbang bola kaos, tenang sekali pecah, selesai lupa. Nyumbang jersey udah begitu, udah selesai pemilihan udah jadi lupa. Nah, itu harusnya bapak-bapak DPR yang terhormat itu tetap gitu loh, konsisten membangun janji mereka. Iya, konsisten membangun, konsisten juga membina gitu loh. Saya rasa ya nggak besar-besar juga uang yang harus dia keluarkan gitu kan. Setiap dia gajian, bantulah untuk beli kostum, untuk beli bola gitu. Saya rasa kalau itu yang dilakukan, apalagi misalnya Pak Bupati membuatkan aturan atau memerintahkan KONI dan memerintahkan PSSI Waikanan, tolong digalakkan lagi event-eventnya, tolong bantuan-bantuannya diarahkan yang tepat sasaran gitu. Saya yakin bagus itu pembinaan, dan Waikanan banyak potensi yang bagus itu, bisa nendang ya, bisa main bola bagus, tinggal dilatih lagi kan gitu. Oke, dapat saya simpulkan, untuk menjadi atlet profesional haruslah berlatih secara terus-menerus hingga sampai puncaknya.